أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آل في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi serta seisi. Alhamdulillah, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan terus, tidak ada henti-hentinya tauhid rububiyah. Al-Quranul Karim yang begitu dahsyat, yang begitu suci dari Allah Azza wa Jalla diturunkan kepada kita semua sebanyak 30 juz. Tidak ada setitik pun kekurangan dan tidak ada setitik pun kesalahan. Subhanallah, dialah Allah yang maha suci. Dan kalau kita kaji lebih dalam lagi, yang terbanyak di dalam Al-Quran adalah mengenalkan Allah Azza wa Jalla. Siapakah Allah Azza wa Jalla? Tentu mengenal bukan hanya sifatnya kognitif, tapi bagaimana secara afektif. Kita mengenal Allah bukan hanya apa yang saya ketahui, tapi apa yang kita rasakan. Subhanallah. Inilah tauhid rububiyah. Tidak boleh berhenti kita mengenal tauhid rububiyah. Berapa banyak kata-kata Rabbus samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Kalimat samawati wal ard selalu diulang-ulang. Ini menunjukkan kecenderungan kita tidak mengenal Allah melalui alam semesta. Perlu diingat, sholat hukumnya wajib. Tapi sholat prosesnya setelah mengenal Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus shalah li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain aku. Sembahlah aku, beribadah kepadaku, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka salat hanya mengingat Allah. Kendati pun demikian, betapa banyak orang salat tidak mampu mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengingat urusan dunia. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita paham Allah yang mencipta langit dan bumi serta isinya. Pahamnya di sini. Belum sampai di sini. Orang yang tidak sholat pun kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi serta isinya, mereka mengatakan Allah. Bahkan orang-orang musyrikun di kota Mekah ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi serta isinya, mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan pendengaran penglihatan sehingga Anda aktif? Allah. Siapa yang menghidupkan dari mati? Allah, selalu Allah. Tapi mereka juga mengagungkan dan membesarkan berhala-berhala, maka menyekutukan Tuhan. Oke, kita beralih pada diri kita. Kita ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diagungkan, hanya Allah wahdah la syarika. Kita tahu semua, tetapi mengalami fluktuasi adalah rasa. Yang tidak mengalami fluktuasi adalah pikiran kita. Ketika kita dulu, dan saya yakin di sini sudah menikah, kalaupun belum menikah adalah satu dua orang. Kita mengenal si fulan, jatuh cinta, akhirnya kita akad nikah. Kita tahu ini pasangan hidup saya. Dia tahu kita adalah pasangan hidupnya. Tahu itu di sini. Tapi cinta fluktuatif. Sekarang cinta, besok belum tentu cinta. Bisa saja ada pasangan hidup bahkan membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Entah membunuh secara fisik atau membunuh mentalnya. Nah, ini gambaran yang mengalami fluktuasi naik turun adalah
rasa. Begitu juga iman kita kepada Allah. Kita tanya para orang-orang, para koruptor, tahukah Allah? Tahu. Siapa mencipta langit dan bumi serta si Allah. Tapi tidak masuk di dalam hati. Nah, iman yang turun itu karena hati. Dan di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ketika kita beriman kepada Allah, bukan berarti kita menjadi malaikat. Tidak ada rasa. Pasti kita punya rasa. Ketika kita menghadapi orang yang membuat kita marah, kita bisa tersinggung dan marah. Tapi ketika kita ada Allah dalam hati kita, kita bisa meredam rasa emosi kita dan tidak marah. Subhanallah. Maka kekuatan tauhid rububiyah bukan di sini. Kekuatan tauhid rububiyah di sini. Baru kita memahami bagaimana Allah SWT, kenapa Allah SWT dalam Al-Quran selalu mengulang tentang alam semesta serta sisi. Dan yang kemarin kita sudah bahas, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa rahmanur rahim. Tuhan kalian yang patut diagungkan hanyalah satu. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan kecuali Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma yanfa'u bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Semuanya dalam penciptaan langit dan bumi serta sisinya, silih berganti siang dan malam. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Dan kami tumbuhkan dari yang kering. Kita tumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan itu. Kita makan darinya. Subhanallah. Dan Allah SWT memberikan kekuasaan Allah. Adanya angin. Subhanallah. Dan seterusnya ini adalah tanda besar Allah bagi yang berpikir. Baru tanda. Belum bisa merasuk ke sini. Diulang lagi tentang ayat Quran lagi dan seterusnya. Disinilah kita baru paham betapa banyak orang yang tahu tapi tidak bisa merasa. Bagaimana caranya mentransfer dari tahu sampai merasakan? Karena bahayanya tuh di sini naik turun. Ketika kita dihadapkan dengan materi, ada orang yang tidak memberikan apresiasi kepada kita, yang harus kita mendapatkan apresiasi, entah harta, entah apa, tapi kita tidak diberikan apresiasi. Mulailah kita menggerutu, mulailah kita tidak setuju, mulailah kita ngomel, disitulah kita tidak memahami tauhid rububiyah secara hati. Subhanallah. Seandainya saya menjadi seorang staff, uh, saya digaji berandai-andai, gaji pasarannya berandai-andai, 5 juta berandai-andai. Apa yang saya lakukan, banyak orang dengan level saya 5 juta. Tiba-tiba kita masuk sebuah perusahaan, dia hanya memberikan 2 juta, jauh. Maka kita mulai menggerutu dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak menentukan hak, karena memang tidak ada kontrak saat itu mungkin. Sehingga tanpa kita sadari dia menipu kita hanya mendapatkan sangat kecil berandai-andai. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita menggeruti orang itu. Kenapa Anda zalim kepada saya? Ini ketika kita menggerutu, tauhid rububiyah dalam hati kita menurun. Tapi kalau kita tanya yang menggerutu tadi, siapa yang memberikan rezeki langit dan bumi dari Allah? Dari Allah, dari Allah, dari Allah semua. Hanya rezeki minas samai wal ard. Siapa yang memberikan rezeki Anda? Allah. Dia tahu lisannya mengucap Allah, tapi ketika itu dia menggerutu. Oke, ini bukan staff ataupun pegawai. Taruhlah sopir taksi berandai-andai. Sopir taksi berandai-andai di Indonesia berandai-andai. Satu harinya dia mendapatkan income 200.000 berandai-andai. Bersih 150.000 berandai-andai. Ini berandai-andai. Dia mencari nafkah. Tidak dapat customer. Hanya income-nya 50.000 atau 75.000. Yang biasa 150.000 menjadi 75.000. Mulailah menggerutu. Nggak ada customer, nggak ada penumpang. Ngomel deh. Ini menunjukkan tauhid rububiyah sedang rendah. Subhanallah. Kita berbuat baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita. Tapi ketika mereka tidak berbuat baik kepada kita, mulailah kita menggerutu. Detik itu tauhid rububiyah kita lemah. Subhanallah. Padahal dia tahu redaksi Al-Qurannya bahkan hafal.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dia tahu, subhanallah. Dan kita tahu Allah yang menciptakan kita, garis kehidupan adalah ujian. Tapi ketika kita menghadapi orang-orang yang mengesalkan kita drop. Yang drop itu bukan di sini, tapi di dada kita. Bukan di kepala kita, tapi di dada kita. Allahu Akbar. Nah, hari ini, walaupun waktu yang singkat, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melatih. Dilatih terus, karena dia fluktuatif. Bagaimana kita bisa melatih diri kita. Melatih apa? Apa yang kita tahu masuk dalam hati sehingga kita merasakannya. Manusia jenius, manusia pilihan Allah yang disebut dengan khairul anam, yang disebut dengan al-mustafa, sebaik-baik manusia dan manusia pilihan Allah yang disebut dengan al-mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana beliau berdoa. Nah, kemarin kita selama di Panglima Polim berzikir. Ketika kita dalam keadaan susah, sedih, kita membutuhkan sesuatu, pertolongan dalam waktu yang cepat. Ya Allah, di posisi kondisi susah. Diajarkan, La ilaha illallah al-halim al-azimul halim. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan selain Allah yang maha agung dan maha lemah lembut, al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Subhanallah, ya Allah, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan selain Allah yang mengatur arsh alam semesta yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang diagungkan. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Diulang lagi. Tuhan yang mengatur langit dan bumi, lapisan-lapisan langit dan bumi, dan Tuhan yang mengatur arsh yang maha pemurah. Ini pengulangan, 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 pengulangan. Bapak Ibu masuk di Google, tulis doa dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Diulang itu, diulang, diungkapkan, ungkapan, pengulangan, pengulangan, pengulangan. Maka itu mentransfer dari yang sifatnya kognitif kepada afektif, pertama kali harus memahami kerangka berpikir tauhid rububiyah nomor satu. Kerangka berpikir cara melihatnya. Saya ngelihat tangan saya bergerak, ya Allah ini dari engkau. Itu kerangkanya. Saya ngelihat makanan ini dari engkau, ya Allah. Saya ngelihat minuman ini dari engkau. Saya ngelihat kawan saya di samping saya, yaitu Pak Dwi lagi nyetir, subhanallah. Ini Allah yang ngatur. Pikiran Pak Dwi Allah yang mengatur. Hatinya Allah yang ngatur. Tangannya dia sedang menyetir, melihat ke depan dan seterusnya. Ini Allah yang mengatur, subhanallah. Jadi melihat sesuatu itu ada Allah, ada Allah, ada Allah. Kita ngelihat anak kita sedang tidur. Ya Allah, Allah sedang menidurkan anak saya. Sedang mendapatkan kenikmatan tidur. Dikit-dikit Allah itu kerangka nomor satu. Yang kedua, bagaimana mentransfer dari yang sifatnya kognitif, tahu, menjadi rasa. Yang kedua adalah repetition. Harus diulang-ulang. Nah, pengulangan ini tidak cukup, harus di-backup lagi nomor tiga, yaitu intensification. Intensification adalah secara intensif. Diulang tidak cukup, tapi pengulangan satu, pengulangan dua, pengulangan tiga, terus diulang secara intensif, barulah merasakan. Maka ada istilah orang Jawa yang sering ketemu akhirnya jatuh cinta. Apa Pak? Meeting terus no? Witing tresno jalaran saka kuliner. Itu maksud saya itu. Selalu ketemu, lama-lama menjadi terbiasa sehingga menjadi ada rasa cinta, kira-kira gitu. Jadi pertemuan yang selalu itu namanya dengan repetition secara intensif, pengulangan secara intensif. Itulah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa diulang-ulang Al-Quran ini? Ngomong ini lagi, ngomong langit dan bumi, ngomong matahari, ngomong bulan, berbicara. Ini karena akan mentransfer dari pikiran kepada hati. Permasalahannya kita tidak mengerti terjemahannya. Sehingga tidak pindah dari pikiran ke hati, hanya dalam pikiran saja. Disinilah goyah. Subhanallah. Tadi saya sudah minta kepada Bapak Ibu kasih PR. PR-nya apa? Anda masuk di Google, tulis doa atau zikiran yang dalam keadaan susah, gelisah. Dalam keadaan kepepet, ya Allah gimana. Maka diajarkan tadi. Dan ini ada dalam buku Zikiran Kantong. Sitong itu yang saya sudah cetak.
La illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Diulang lagi. La ilaha, diulang-ulang. Baru merasakan, ya Allah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci maki, dilemparin batu berdarah-darah, padahal mengajak kepada kebaikan, responnya seperti itu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tak datang kepada kalian utusan Allah yang amat sangat beban buat dia kalau melihat umatnya susah. Amat sangat sayang kepada umatnya. Sayangnya luar biasa Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Maka Rasulullah SAW nanti di akhirat sangat sibuk. Sibuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang diberikan, maka mereka dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Saya tidak mengerti kepada para ustadz, para ulama yang ngejat orang ini neraka, neraka, neraka. Bagaimana Rasulullah SAW mereka untuk ada cinta kasih sayang. Tapi kadang kala kita ada hawa nafsu dengan dalil kita, dalil ini akhirnya menjatuhkan orang lain. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, fakul, katakan ya Rasulullah, hasbi Allah, aku plus Allah sama dengan cukup, cukuplah bagi aku Allah Azza wa Jalla. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang aku agungkan, yang aku besarkan kecuali Allah, kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Pada Allah aku bertawakal, dialah Allah yang mengatur arsy alam semesta yang sangat besar, yang sangat agung Allah. Bukankah Rasulullah maha diberitahukan oleh yang maha tahu, diajarkan oleh yang maha pintar, diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, yang ngerti tentang Allah tapi diucapkan diulang-ulang. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu lihat bacaan ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita doa tahajud. Ada masuk doa tahajud. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, milik Engkau semua pujian. Rabbus samawati, yang mencipta, yang mengatur lapisan-lapisan langit, wal ard wa man fihin, dan semua yang ada di langit dan di bumi, wa man fihin, walakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Dalam hadis yang lain, anta qayyumus samawati wal ard. Semua sama, tinggal teks hadisnya. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau yang menegakkan qama yaqumu, langit dan bumi, waman fihin, semua. Ini diulang lagi. Walakal hamd, anta malikus samawati wal ardi waman fihin. Pujian hanya milik engkau. Engkau raja langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Walakal hamd, anta nur samawati wal ardi. Engkau yang memberikan cahaya langit dan bumi, waman fihin, dan semua yang ada di dalamnya. Walakal hamd, diulang-ulang. Nah, inilah yang disebut dengan pengulangan-pengulangan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, apa maksud pengulangan ini? Mentransfer dari pikiran ke hati. Karena, nah ini yang terpenting. Yang amat sangat penting ini. Karena Allah melihat seorang hamba, hatinya yang dilihat. Ketika kita berdoa, bukan lafadznya saja dilihat, didengar, tapi hatinya. Kadang-kala kita bersihkan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa itu? Maka pelan-pelan subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diulang-ulang. Ya Allah, segala puji milik Engkau. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Bapak Ibu, seandainya Anda suka kopi, Anda minum kopi, serutup. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillah. Serutup. Alhamdulillah. Coba bayangkan ada kopi, Anda suka kopi. Gruk, 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 gruk. Itu kesurupannya. Menikmati itu dengan pelan-pelan. Begitu juga kalau Anda cinta Allah, berzikirnya pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Juga, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lakbar, lakbar. Apa itu? Analisa. Allah melihat hati kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat raga kita, tidak melihat lafaz-lafaz kita, tapi Allah melihat hati kita. Maka connection kita kepada Allah, teng, teng, nyambungnya kita kepada Allah, hati kita. Supaya hati kita kuat, maka dilatihlah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menyebabkan kita lebih, oh kekurangan saya adalah repetition. Nah, pertama kali bukan repetition, membangun paradigma tauhid rububiyah. Setelah kita memahami tauhid rububiyah, masuklah kita mengulang-ulang. Tidak cukup intensif. Subhanallah. Saya hari ini bisa berjalan sekarang menuju ke pondok pesantren di Caringin, yaitu di Bogor, antara Bogor dan Sukabumi, yaitu Pondok Pesantren Magfirah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan kesehatan sehingga saya bisa jalan. Padahal kemarin-kemarin Allah Akbar. Alhamdulillah. Kemarin hari Senin kita juga bikin kajian. Siapa yang memberikan kesehatan? Allah. Siapa kasih ilmu? Al subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku enggak tahu apa-apa, ilmu dari Engkau. Maka tidak ada kesombongan, tidak ada keagungan karena ini Allah, Allah ini paradigma satu. Paradigma itu harus diasah, ada repetition, diulang-ulang, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Termasuk kendaraan ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau ini kendaraan dari Engkau ya Allah. Subhanallah. Mungkin kendaraan ini kalau saya pikir seperti apa sendalnya uh, Bilal bin Rabah, gitu kan. Dia masuk masuk teropahnya masuk surga duluan ya mudah-mudahan ya. Karena ini kemana-mana kita berdakwah. Ini dari engkau, ini dari engkau, ini dari engkau. Terus apa yang kita banggakan? Tidak ada yang kita banggakan. Dan bisa membanggakan ilmu itu pun dari Allah. Subhanallah. Tidak usah menunggu Anda lupa. Kita tidur aja ditanya apapun tidak tahu. Kita tidur ditanya nama kamu siapa? Ngorok iya. Subhanallah ini dari engkau, dari engkau. Dilatih lagi, dilatih lagi. Sekarang depan bapak-bapak ibu apa? Semuanya kembali kepada Allah. Lanjutkan. Kemudian baca doa-doa tadi seperti doa tahajud. Itu hadis Bukhari saya baca. Oh, diulang lagi dulu rasa. Doa dalam keadaan susah. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Diulang lagi, oh, baru terasa lama-lama. Subhanallah. Baik, saya rasa ini saja. Saya akan mudahan waktu yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua, Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf pada hari ini mungkin agak terganggu ya karena suara naik turun. Mudah-mudahan suara tadi jelas ya. Dan saya ingin sekali kita terus belajar, belajar, belajar. Ulang lagi. Tolong buka doa tahajud. Tolong dibuka. Kita meyakini. Apalagi kata-kata selanjutnya. Insya Allah besok saya akan melanjutkan setengah doa tahajud belum selesai. Ya. Setengah doa tahajud belum selesai. Baru setengahnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi